Di tahun baru 2024 ini, mari kita belajar dan terus belajar untuk selalu meningkatkan kesadaran dan kedewasaan kita. Sudah dewasakah kamu? Seberapa dewasa kamu saat ini? Apa definisi dari kata dewasa? Dewasa itu bukan hanya sekedar pikiran dan perkataan, tapi juga ada tindakan. Jadi dewasa itu harus selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan itu mewujud pada tindakan. Jadi dewasa itu tidak cukup hanya sebatas pikiran, hanya sebatas perkataan, tapi harus diimplementasikan secara nyata. Di video kali ini saya akan share 7 ciri bahwa kamu adalah orang yang sudah dewasa. Yang pertama, ciri bahwa kamu sudah dewasa adalah tidak suka dengan kepalsuan, kemunafikan, atau kepura-puraan. Mungkin dulu kamu suka banget nonton film drama dan semacamnya. Kamu suka nonton film-film seperti sinetron dan semacam itulah. Atau mungkin kamu sendiri suka berperan seperti sosok yang ada di sinetron atau drama ya. Kamu suka ngedrama. Kalau kamu masih suka ngedrama, itu adalah tanda bahwa kamu belum dewasa. Tapi kalau kamu sudah mulai realistis, kamu tidak membohongi diri sendiri dan orang lain, kamu tidak membodohi diri sendiri dan orang lain, kamu tidak suka ngedrama sama diri sendiri dan orang lain, itu adalah salah satu tanda bahwa kamu sudah bangkit kedewasaannya atau sudah mulai berproses menuju dewasa. Kamu gak suka lagi dengan drama-drama yang hanya membodohi dan membohongi. Lalu yang kedua, tandanya adalah kamu sudah tidak suka lagi mencari-cari kesalahan orang lain dan juga tidak benci kepada orang lain. Tidak perlu saya jelaskan ya, kamu pasti tahu seperti apa orang yang suka banget nyari-nyari kesalahan orang. Atau ada orang yang kayaknya sering banget nunjukin ketidaksukaannya atau sering memperlihatkan kebenciannya sama orang lain. Misalnya kamu pernah gak disukain sama orang, kamu dijulitin, difitnah, atau diomongin di belakang dan semacamnya. Ya, orang yang seperti itu mungkin bisa masuk ke kategori belum dewasa. Karena kalau orang yang sudah dewasa, ngapain repot-repot mikirin, ngurusin, apalagi kepo soal hidup orang lain. Oke, ciri yang ketiga adalah lebih menunjukkan cinta, kasih sayang, atau welas asih pada orang lain. Peka terhadap lingkungan sekitar, punya rasa empati dan simpati yang besar, dan itu tidak hanya sekedar caper ya, atau bahasa pemilu sih istilahnya apa ya, pencitraan. Ya, itu bukan sekedar pencitraan, tapi memang real, tulus dari dalam diri. Nah, ciri yang ketiga ini adalah lebih kepada bukti. Kalau kamu emang sudah dewasa, buktikanlah dengan rasa cinta, kasih sayang kamu. Kamu punya rasa simpati dan empati kepada orang lain. Saat ada orang lain yang sedang kesusahan, kesulitan, kamu ada rasa terdorong pengen ngebantu tanpa mikirin embel-embel apa-apa, tanpa mikirin benefit, tanpa nyari keuntungan tertentu, tanpa ada ekspektasi. Pokoknya kamu bantu orang ya bantu aja. Kamu gak berharap orang itu nanti suatu saat akan balas kebaikan kamu, enggak. Pokoknya kamu berbuat baik aja karena kamu emang suka dan kamu mau berbuat baik kepada orang lain tanpa paksaan dan jujur dari dalam diri kamu sendiri. Tidak palsu, tidak munafik. Sebenarnya ini bersinambung sama ciri yang pertama dan kedua ya. Oke, lanjut. Ciri atau tanda yang keempat adalah kamu mencintai orang lain secara tulus. Bukan cinta palsu, bukan cinta pura-pura. Maksudnya apa? Contoh begini. Dulu mungkin kamu pada saat di kesadaran yang sebelumnya, kamu berpikir bahwa mencintai pasangan, entah pacar atau gebetan, itu dengan kamu mengungkapkan kalimat I love you, aku suka kamu, aku cinta kamu, maukah kamu jadi pacar aku? Mungkin menurut kamu pada saat itu adalah ungkapan cinta. Tapi sekarang setelah kesadaran kamu berubah, berkembang, meningkat, dan ada di level kesadaran kamu yang saat ini, kamu tidak lagi mendefinisikan cinta di level yang seperti itu. Kamu benar-benar merealisasikan cinta pada hakikat yang sesungguhnya. Apa itu? Cinta tidak pernah memaksakan, cinta tidak pernah meminta, cinta tidak pernah menuntut,
cinta tidak pernah berharap balasan. Kamu mengungkapkan cinta kepada orang lain tidak lagi dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Misalnya kamu cinta kepada seorang pasangan atau lawan jenis, kamu mengungkapkannya dengan bahasa tubuh kamu. Kamu mengungkapkannya dengan tindakan kamu, dengan perilaku kamu. Kamu memberikan treatment yang terbaik kepada dia. Walaupun dia tidak membalas perlakuan kamu itu, walaupun dia tidak membalas cinta kamu tidak kecewa, kamu tidak sakit hati, kamu tidak patah hati, kamu gak galau. Karena kenapa? Karena kamu hanya ingin mencintai. Ingat, mencintai dan dicintai adalah dua hal yang berbeda. Mencintai tidak harus dicintai, begitupun sebaliknya. Karena siapa yang ngajarin kamu bahwa orang yang mencintai itu harus dicintai? Enggak. Kalau kamu mencintai orang lain tapi kamu harus dibalas, tapi kamu berpikir harus dicintai juga, itu tanda bahwa kamu belum mencintai orang lain. Cinta kamu masih ada di level kesadaran yang rendah. Cinta kamu masih, ya mungkin kalau orang pacaran sering nyebut cinta monyet ya. Gak tahu kenapa kok monyet dibawa-bawa. Saya juga gak ngerti tuh maksudnya apa cinta monyet itu. Nanti saya coba pelajari ya, apa pengertian dari cinta monyet secara hakikat. Oke, lanjut untuk ciri yang kelima. Kamu bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, misalnya gini contoh. Gaji kamu UMR, kamu pengen punya iPhone 15 Pro Max terbaru keluaran sekarang. Kamu berpikir bahwa jika kamu beli iPhone 15 Pro Max harus nabung berapa bulan supaya kamu bisa dapat. Itu pun kamu belum mengorbankan operasional kamu, ongkos sehari-hari kamu, belum lagi kamu mungkin harus ngirit-ngirit gak makan dan sebagainya lah. Tapi kalau kamu udah dewasa, kamu gak akan lagi berpikir konsumtif seperti itu. Kamu hanya akan membeli barang yang kamu inginkan saat kamu mampu. Tapi kalau belum mampu, ya udah, kamu juga gak memaksakan keadaan, gak tunduk pada ego atau hasrat kamu saat itu. Jadi kamu bisa menunda. Tapi kamu tetap yakin suatu saat kamu akan bisa kebeli barang yang kamu suka itu. Tapi kamu tetap realistis. Di samping kamu berafirmasi bahwa kamu bisa mendapatkan atau kebeli iPhone 15, kamu tidak memaksakan diri. Karena bagi kamu itu bukanlah kebutuhan, tapi keinginan. Kamu sadar betul bahwa nggak punya iPhone 15, kamu masih tetap bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau kamu nggak makan, kamu sadar kamu bisa mati kalau nggak makan. Oke, lanjut. Ciri kedewasaan kamu sudah berkembang adalah kamu lebih suka menghargai, menghormati, dan memuji orang lain ketimbang nyari perhatian, apalagi minta dipuji dan dihormati orang lain. Kamu sudah peduli setan, masa bodoh amat. Mau orang lain muji kamu, menghina kamu sekalipun, tidak akan mengurangi rasa hormat kamu kepada orang lain, rasa perhatian kamu kepada orang lain. Kamu muji orang lain ya emang pengen muji, gak harus nunggu orang lain dulu muji kamu atau berbuat baik sama kamu terus kamu bales kebaikan itu atau pujian itu, enggak. Misalnya ada teman kamu yang berpenampilan menarik, biasanya dia penampilannya ya mungkin biasa-biasa aja, tapi ketemu kamu hari ini dia kelihatannya pangling, terus kamu gak segan buat muji dia. Karena kamu ngerasa ya dia layak mendapatkan pujian itu, dia layak mendapatkan apresiasi itu. Kamu menganggap orang lain, bahkan teman kamu sekalipun bukanlah kompetitor kamu, melainkan teman beneran, teman asli kamu, bukan teman palsu ya. Karena terkadang ada orang yang muji orang lain itu pura-pura, padahal di belakang menghina. Bahkan ada juga yang terang-terangan di depan menghina, ngeledekin, ngecengin, atau ngebully ya. Nah ini nih, kalau kamu udah dewasa, salah satu cirinya adalah kamu sudah tidak tertarik lagi, bahkan kamu tidak suka menghina orang lain, ngecengin orang lain. Walaupun kamu sembunyi di balik alibi bercanda ya. Kamu nggak lagi sembunyi di balik kata jokes atau bercanda lah. Kalau kesadaran kamu sudah meningkat, kamu nggak akan bercanda dengan orang lain, tapi menyinggung perasaan orang lain. Kamu tidak akan body shaming, kamu tidak akan bercanda yang sekiranya bercandaan itu nggak layak atau nggak pantas diucapin ke orang lain. Perasaan kamu lebih peka, kamu lebih ngerti. Sebelum kamu bercanda yang menyinggung perasaan orang lain, kamu udah punya batasan, kamu udah punya alarm. Oke,
Untuk ciri yang ketujuh adalah kamu memuliakan orang lain sama seperti kamu memuliakan diri kamu sendiri. Itulah 7 ciri bahwa kamu sudah berproses menuju dewasa atau kedewasaan kamu sudah mulai terbangun. Seperti pertanyaan saya di awal, sudah dewasakah kamu? Jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Silahkan tanya kepada diri kamu sendiri, apakah kamu sudah dewasa? Dari ketujuh ciri yang tadi, apakah sudah ada pada diri kamu? Kalau sudah ada 7-7-nya atau minimal 1, 2, sampai 3 itu sudah ada dalam diri kamu, itu tandanya kamu sudah dewasa. Dan kalau kamu sudah dewasa saat ini, pertahankan, tingkatkan lagi. Karena 7 ciri kedewasaan yang saya share di video ini sebenarnya bukan cuma 7 ya, tapi banyak banget cirinya. Saya sengaja bikin cuma 7 karena kalau dijabarin semua akan kebanyakan ya, videonya mungkin bisa setengah jam lebih. Ini aja udah lebih dari 10 menit videonya. Ya, ini anggap aja part 1. Nanti akan saya buat lagi part 2-nya, tanda bahwa kamu sudah dewasa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mari kita berdoa semoga seluruh makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, di setiap dimensi, di setiap ruang dan waktu, senantiasa berbahagia kapanpun dan dimanapun berada. Bahkan tidak berkurang sedikit pun kebahagiaannya saat bertemu dengan kita. Amin. Ketemu lagi di episode yang lain.